membahas hal ini lebih lanjut, sudah bergabung bersama dengan kami sejumlah narasumber. Yang pertama, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore Pak Baik. Kamta. Baik, saya langsung saja ke Pak Alphonse terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengar berita pengantar bahwa Presiden Jokowi meminta kepada BPKP untuk melakukan audit terkait dengan pengelolaan data nasional, yaitu terkait dengan tata kelolanya. Ini sangat miris ya, karena anggaran yang sangat besar ternyata tidak berbanding lurus dengan pengamanan data yang sangat penting. Lalu audit ini menyasar ke siapa seharusnya? Apakah memang harus Kominfo dan vendor? Dan jika vendor, apa yang harus perlu digali dari vendor tersebut dalam audit? Harusnya ya sesuai dengan yang diungkapkan itu tata kelolanya diaudit. Jadi dari tata kelola itu akan bisa dirunut apakah ini dari penyedia tendernya yang tidak memberikan spesifikasi yang seharusnya, atau dari peserta tender, pemenang tender yang tidak menjalankan. Itu poin utamanya. Kalau misalnya peserta tender dia menjalankan kok, tetapi memang tidak diwajibkan untuk melakukan backup secara tender. Dia nggak salah, dia menang tender, tapi dia memang menjalankan kewajiban, dan di dalam spek tender itu nggak bilang mesti ada audit, nggak bilang mesti ada backup. Nah, itu secara tender ya, secara tender toh. Tetapi sebenarnya secara etika moral harusnya pemenang tender itu, kalau pemenang data center, tahu bahwa waduh ini nggak ada backup nih, bahaya nih, ya kan? Secara tender mereka nggak salah, secara hukum nggak salah, tetapi secara etika moral mereka salah. Kenapa? Lu mereka tahu lah ini data center, kenapa kok bisa nggak ada backupnya? Kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa nggak mengkonfirmasi gitu loh? Kalaupun mereka misalnya kasih tahu, penyelenggara tendernya bilang nggak apa-apa, silakan, ada bukti tertulis. Jadi kita lihat saja nanti dari audit hasilnya bagaimana, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Baik, berarti menurut Anda harus dilihat dulu seperti perjanjian antara pihak yang terkait ya. Mungkin Pak Alphonse bisa diberikan konteks sedikit kepada pemirsa BTV juga dalam dunia IT terkait dengan pengelolaan data. Apakah ketika ada suatu proyek tender untuk pemeliharaan data terkait dengan backup ini memang dibedakan dalam paket terpisah, atau biasanya memang harus satu kesatuan? Karena kan persoalannya di sini adalah pihak vendor sepertinya melempar tanggung jawab saja. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membackup data. Seperti apa sebenarnya yang lazim dalam dunia pemeliharaan data tersebut? Apalagi yang namanya data center, apalagi PDN, Pusat Data Nasional, itu sebenarnya levelnya sudah jauh di atas data center yang konvensional. Patokannya simple, ambil saja sekarang, lihat saja imigrasi pakainya apa? Pakainya AWS. Ambil saja service level agreement-nya AWS. Jadi kalau misalnya service level agreement-nya jauh di bawah yang standar internasional, contoh salah satu contoh AWS, mau Alibaba, mau Google Cloud, mau Dropbox, itu silakan, tetapi harusnya kan itu standar yang diacu. Jadi bukan standar tender yang hitam di atas putih gitu loh. Nah, tetapi ya kita nggak bisa salahkan kalau memang hitam di atas putih begitu, secara legal nggak salah, tetapi secara jamak yang umum kalau kita pakai cloud di mana-mana ya ada di backup. Seumur-umur saya dari tahun 2000 sampai tahun 2024 ini pakai cloud, ya selalu udah termasuk backup di dalamnya. Dan ada jaminan kalau misalnya ada server down, ada redundancy, ada yang mengambil alih, ada server di satu lokasi down diambil alih oleh lokasi lain. Itu aja cloud yang murah gitu loh, yang saya bayar setahun cuma 250.000 1 tera. Apalagi ini cloud yang pemerintah yang mengelola data seluruh rakyat Indonesia, ya harus lebih dari itu harusnya. Iya, ini mengenai data pemerintah, jadi audit ini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk membuat terang terkait dengan kasus ini. Kemudian Pak Sukamta, Anda sebagai mitra kerja dari Kominfo, seperti apa nantinya Komisi 1 akan mengawal terkait dengan audit yang sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo ini? Karena kan terkait dengan data pribadi ini merupakan amanat dari Undang-Undang PDP sendiri. Iya betul, audit ini menjadi dasar yang sangat penting untuk semua pihak mengambil sikap. Dan kami memang berharap BPKP bisa melakukan audit secepatnya, menyelesaikan auditnya secepatnya supaya sikap yang diambil oleh semua stakeholder itu tidak terlambat. Tadi Mas Alphonse menyampaikan soal tata kelola dan kemudian
tender, lelang, dokumen yang tidak menyebutkan wajib backup misalnya. Nah, itu kan perlu diaudit juga itu. Apakah memang desain awal dengan uang sebesar itu, yang tadi disebutkan itu memang layak dengan spesifikasi tender itu. Itu arsiteknya siapa? Yang meng-create dokumen tender itu siapa dan apa maksudnya gitu. Kan harus ditelusuri itu karena ternyata arsitek ini menyebabkan kecelakaan besar dan kemudian ini mengakibatkan kita kehilangan data yang sangat penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dan konon tidak ada backup tadi. Itu kan tidak bisa juga di orang yang melakukan kelalaian itu tidak diaudit. Apakah kelalaiannya itu sengaja atau kelalaiannya itu karena kebodohan, karena tidak tahu. Kalau kebodohan siapa yang nunjuk? Kenapa orang bodoh kok ditunjuk untuk membuat konsep gitu? Jadi ini untuk negara, bukan untuk orang per orang, bukan untuk kelompok, tapi negara ini harus belajar. Jangan sampai negara ini selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang nanti ujungnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan negara tidak belajar dengan alasan-alasan yang absurd dan kadang-kadang terasa dibuat-buat oleh rakyat gitu loh misalnya. Jadi itu semua harus diaudit dari secara keseluruhan, bukan hanya soal tata kelola yang teknis. Ya, termasuk vendor misalnya menyediakan apakah sesuai speknya, apakah di situ ada dia membeli dari pabrikan atau membeli peralatan-peralatan itu dari pihak ketiga, apakah ada integrity dan safety check sebelum dilakukan installment, pemasangan, dan seterusnya, supaya apa? Supaya semua bisa diaudit di mana masalahnya, siapa yang atau di mana loophole-nya. Bukan untuk menyalahkan orang per orang, tetapi kalau ada orang yang bersalah harus bertanggung jawab dengan kesalahannya itu. Karena ini efek dan akibatnya sangat besar terhadap negara kita. Gitu. Baik, menarik ya untuk kita membahas terkait dengan bagaimana audit ini akan dilakukan. Tetapi Bapak-Bapak kita tahan terlebih dahulu. Kita harus jeda untuk mengikuti azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.